Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Tentunya baik-baik saja dan berjumpa lagi bersama saya Abdi Maulana dalam program History, memetakan masa lalu. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai jimat batsal. Dan untuk tema hari ini kita akan membahas sebelum kita menyebutkan temanya, kita sapa dulu Bung Arwong, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi libur atau bagaimana nih? Ini sebenarnya masih jam kerja ya, cuma ini demi pengabdian masyarakat. Iya. Nah, jadi bisa-bisanya menyempatkan ke sini dulu ya. Iya. Nah, jadi untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai simbol cacak burung. Ya, simbol cacak burung. Mungkin kita sebenarnya familiar dengan simbol ini karena tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari dan juga masih banyak digunakan atau dipakai dalam kehidupan bermasyarakat. Di Kalimantan Selatan biasanya kalau anak kecil sakit, orang tuanya akan mencoretkan sebuah simbol di dahi ataupun di tangannya. Nah, itu yang biasa disebut dengan cacak burung. Nah, mungkin Bung Arli bisa menjelaskannya lebih dalam lagi mengenai simbol cacak burung ini. Baik, terima kasih Bung Abdi. Mungkin sebagai latar belakang ya, saya akan nama program kita ini adalah history atau sejarah gitu ya. Saya mungkin akan mengaitkan sejarah dengan simbol sendiri gitu ya. Nah, sejarah ini merupakan bagian dari simbol. Karena realitas sejarahnya sebagian besar itu dibangun dari simbol-simbol itu tadi. Misalnya kayak syair ya, kayak prasasti, arca, ukiran dan lain sebagainya gitu. Belum lagi seperti ungkapan-ungkapan yang hidup di dalam mentalitas masyarakat gitu. Misalnya kada titik banyu diganggam ya, misalnya itu menyimbolkan orang yang pelit, yang kikir gitu. Sejarawan dalam bidang penelitiannya ini selalu berhadapan dengan fakta-fakta yang kebanyakan itu adalah berupa simbol-simbol itu sebagai latar belakang itu. Nah, kemudian simbol ini merupakan satu di antara media yang merupakan bentuk dari bahasa yang non-verbal. Jadi bahasa itu ada yang verbal, yang langsung ya. Kemudian ada yang non-verbal. Nah, simbol ini adalah bahasa yang non-verbal, di mana di dalamnya itu ada sebuah pesan yang ditujukan kepada orang lain gitu melalui sebuah simbol tadi, baik melalui bentuk ya, melalui pesan-pesan yang dibungkus dengan sedemikian rupa gitu. Nah, mengenai bentuk dari simbol ini sebenarnya mengikuti atau bisa jadi merepresentasikan benda-benda yang hidup di masyarakat itu. Misalnya kayak simbol cacak burung tadi, bahwasanya dalam kehidupan masyarakat Banjar itu mengenal adanya binatang cacak dan ada binatang burung gitu. Itu adalah representasi benda-benda yang orang Banjar kenal. Nah, mengenai nilai-nilai yang ada dalam simbol itu sebenarnya mencakup ideologi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri gitu. Persis seperti apa yang guru saya pernah katakan, bahwasanya karena simbol ini masuk ranah budaya ya, yang namanya budaya itu adalah ranah rasa, ranah inguh gitu. Jadi ideologi ini sama dengan inguh. Jadi simbol mewujudkan atau menampakkan ideologi atau inguh masyarakat Banjar itu ke dalam sebuah bentuk yang kita sebut dengan simbol itu. Selanjutnya, sejak kapan manusia mengenal simbol itu sendiri? Baik, ini agak sulit pertanyaannya ya, sejak kapan manusia mengenal simbol. Tapi yang pernah saya baca ya, Ernest Cassirer ini pernah menulis sebuah buku, judulnya An Essay on Man, yang diterbitkan tahun 1944, bahwasanya manusia ini adalah animal simbolikum, artinya binatang yang mampu memaknai dan membuat simbol itu sendiri. Nah, ditanya sejak kapan, tentu saja kita kalau baca
buku-buku sejarah itu ya, tentunya dikenal sejak era purba gitu. Kita pernah mengenal misalnya kayak lukisan di dinding gua berupa cap tangan, gambar babi, gambar rusa. Saya rasa itu adalah satu di antara bentuk simbol gitu. Nah, artinya simbol itu sendiri telah dikenal sejak era purba. Artinya sejak kapan tahunnya, berapa tahun yang lalu, yaitu sekitar 25.000 tahun yang lalu sampai 30.000 tahun yang lalu, karena itu adalah hasil dari analisis ahli-ahli arkeologi yang dipublikasikan lewat beberapa jurnal gitu ya, ketika mereka mengangkat-tahunkan lukisan-lukisan gua yang berupa cap tangan dan gambar rusa itu. Berdasarkan penjelasan Bung Arlong tadi, simbol merupakan bahasa non-verbal dan sudah dikenal sejak zaman purba. Nah, kembali lagi ke simbol cacak burung. Nah, simbol cacak burung itu apa sebenarnya? Oke, simbol cacak burung ini sebenarnya adalah, ya lagi-lagi kita sebut simbol yang bentuknya sederhana ya. Ada garis vertikal, ada garis horizontal. Yang mana garis-garis itu bertemu, saling bersinggungan di tengah gitu, sehingga membentuk seperti tanda tambah dalam matematika gitu. Nah, cacak burung ini juga sering digunakan sebagai bentuk, bukan sering ya, tetapi juga digunakan dalam bentuk satu di antara bentuk rumah Banjar, rumah tradisional Banjar, yaitu rumah cacak burung, di mana ciri dari rumah cacak burung itu sendiri, kalau dilihat dari atas, denahnya persis kayak tanda tambah, yang mana di samping kanan dan kirinya ya itu berfungsi sebagai anjungan kanan dan anjungan kiwa, atau sebagai kamar untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, selanjutnya apa fungsi dari simbol cacak burung ini dalam kehidupan sehari-hari? Tahan dulu Bung Arlong, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di History, memetakan masa lalu. Kembali lagi di History, memetakan masa lalu. Nah, kita lanjutkan pertanyaan tadi, apa fungsi simbol cacak burung itu dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mengenai fungsi dari simbol cacak burung ini sebenarnya beragam ya. Tapi yang lebih sering fungsi dari simbol cacak burung ini, konsep utamanya adalah menolak mara bahaya, menolak bala. Dalam artian juga ini menolak roh jahat. Biasanya cacak burung ini digunakan untuk orang sakit, misalnya kayak anak yang sedang panas demam, kayak anak yang sedang kapidaraan ya. Atau mungkin kalau orang yang sedang bikin tapai ya, itu agar fungsinya ini supaya tapai tidak lekas asam rasanya, atau mungkin pada masakan gitu, agar masakan tidak diganggu oleh roh-roh halus, atau ya dalam tanda kutip orang mati jadi hantu ya, karena orang mati jadi hantu ini kalau menurut kepercayaan gitu ya, senang memakan sari-sari makanan hingga jadi basi. Jadi supaya nggak basi harus dicoret dengan cacak burung gitu. Atau juga agar supaya perempuan yang akan melahirkan atau baru melahirkan tidak diganggu kuyang dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fungsi yang kita namakan dengan fungsi pertahanan, bertahan dari bahaya. Ada juga yang namanya fungsi menyerang gitu. Seperti yang terjadi, saya pernah dengar sebuah cerita lisan di daerah pedalaman Meratus ya, bahwasanya dulu ketika era revolusi fisik tahun 1946 sampai 1949, masyarakat di sana ketika melakukan penyergapan, bukan masyarakat sebenarnya, laskar ya, ketika melakukan penyergapan,
mereka mengoleskan tanda cacak burung di parang bungkul mereka ataupun pada suar. Suar itu semacam tombak ya. Jadi fungsinya agar daya serang si parang bungkul dan daya serang si suar tadi ini semakin bertambah gitu kekuatannya. Nah, ini kita namakan dengan fungsi menyerang. Lalu kemudian dalam bentuk rumah Banjar kan seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya masyarakat Banjar juga memiliki rumah bentuk cacak burung. Fungsinya adalah agar si pemilik rumah ini mempunyai keseimbangan antara diri si pemilik dengan dunia luar. Artinya seimbang antara sifat yang ada dalam diri si pemilik dengan kondisi yang di luar sana agar bisa menyesuaikan gitu, sehingga hidup bisa berjalan sesuai ekspektasi. Nah, selanjutnya untuk pengaplikasian atau penggunaan cacak burung itu seperti apa? Oke, mengenai penggunaan cacak burung ini jelas dicoretkan pada bagian-bagian tertentu. Biasanya bahan untuk mencoret cacak burung ini bisa jadi kapur, bisa jadi kunyit, ataupun bisa jadi arang. Nah, pencoretannya atau objek coretan dari cacak burung itu sendiri, misalnya kalau anak itu sakit, seorang bayi atau balita itu sedang sakit, itu dioleskan atau dicoretkan pada dahi gitu ya. Atau bisa juga untuk menghindari batuk gitu, dicoretkan di tenggorokan. Nah, untuk perempuan yang akan melahirkan itu biasanya yang pernah saya lihat ya, itu dioleskan atau dicoretkan di telapak kaki. Nah, itu fungsi bertahan nih dari roh-roh jahat tadi. Kemudian fungsi menyerang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk menambah daya serang biasanya cacak burung ini dioleskan atau dicoretkan pada senjata seperti parang bungkul, suar, dan lain sebagainya. Untuk simbolnya tadi kan berupa menyerupai tanda tambah. Nah, lalu maknanya itu sebenarnya apa? Seperti apa maknanya itu? Oke, sebenarnya cacak burung ini sendiri ini bermakna keseimbangan. Garis vertikal dan garis horizontal ini saling bertemu sebenarnya menandakan atau memberikan pesan kepada kita bahwasanya antara dalam diri kita dengan dunia luar, kalau istilahnya makro dan mikrokosmos, itu harus seimbang gitu. Artinya ketika kita sakit, maka mikrokosmos yang ada dalam diri kita itu sebenarnya nggak seimbang dengan makrokosmos dengan dunia luar. Jadi untuk menyeimbangkannya harus ada tanda-tanda semacam tanda kayak cacak burung tadi untuk menyeimbangkan. Nah, keseimbangan itu bisa kita lihat seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada garis vertikal dan horizontal, yang mana garis horizontal ya, garis yang mendatar itu perlambang cacak. Itu perlambang sebenarnya untuk bertahan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bertahan dari penyakit, bertahan dari roh-roh jahat dan lain sebagainya. Kemudian garis vertikal, yaitu garis tegak ke atas, itu adalah perlambang burung, yaitu garis perlambang siap-siap menyerang. Nah, artinya ketika bertahan dan menyerang ini saling bertemu, ini memunculkan sebuah keseimbangan. Nah, selanjutnya ada lagi satu pertanyaan terakhir. Baik. Tapi kita tahan dulu, karena ada pesan-pesan yang mau lewat. Jangan kemana-mana, tetap di History, memetakan masa lalu. Kembali lagi di History, memetakan masa lalu. Nah, kita lanjutkan lagi pertanyaannya Bung Arlong. Oke. Nah, jadi bagaimana asal muasal simbol cacak burung itu tadi? Jika melihat penamaannya, cacak burung ini sangat lekat dengan mitologi orang-orang Dayak Ngaju.
Dimana orang Dayak Ngaju ini adalah unsur inti pembentuk dari orang-orang Banjar Kuala yang mendiami muara-muara Sungai Martapura gitu, Sungai Barito. Berarti simbol cecak burung ini asal mulanya itu diadopsi dari kepercayaan orang Dayak Ngaju. Oke, saya rasa seperti itu Bung Adi, karena orang Banjar sendiri merupakan bentuk dari melting pot ya, atau menurut peristilahan Rocky Duar Saleh, bahwasanya orang Banjar itu merupakan hasil dari adunan kawah ganal pandudulan ya. Nah kan kalau dodol itu macam-macam bahan ya, ada santan, itu ada tepung ketan, istilahnya ada seperti itu. Iya, nah, sama juga dengan Banjar gitu ya, khususnya orang Banjar Kuala, ada orang Jawa gitu, orang Melayu dan orang Dayak Ngaju. Kemudian mereka saling berbaur sehingga memunculkan istilahnya kelompok etnik, kita sebut sebagai kelompok etnik Banjar Batang Banyu yang mendiami tepi Sungai Martapura dan muara Sungai Barito. Karena bercampur dengan Dayak Ngaju ya, otomatis mitologinya juga terbawa nih ke dalam cerita lisan atau mungkin alam pikir orang-orang Banjar Kuala. Nah, konsep cacak burung ini sangat dekat sekali dengan Tingang dan Tambon ya, dalam mitologi orang-orang Dayak Ngaju. Nah, Tambon ini sendiri dalam buku Hans Karer Ngaju Religion ya, bahwasanya binatang ini sering digambarkan dalam cerita lisan sebagai, kalau Hans Karer nyebutnya water snake ya, kalau kita terjemahkan mungkin bisa jadi naga ini. Nah, naga ini atau water snake kata Hans Karer ini adalah penguasa alam bawah. Nah, sedangkan si Tingang ini merupakan seekor burung yang menjadi binatang endemik khas Kalimantan, atau kita sering sebut dengan burung enggang. Pernah ya? Burung enggang. Keduanya ini merupakan binatang yang bisa kita lihat di batang garing atau pohon hayat dalam mitologi Ngaju itu sendiri. Jika keduanya saling bertemu, ini maka memunculkan keseimbangan. Nah, seringkali pula naga atau yang ada dalam sebagai penguasa alam bawah ini juga diidentikan dengan buaya. Artinya Tambon ini bisa jadi sama dengan naga, atau Tambon bisa jadi sama dengan buaya gitu. Nah, dalam konteks cecak burung ini, buaya ini adalah sebagai cecak. Kenapa seperti itu? Karena kata cecak itu sendiri sebagai parnuman atau ungkapan atau bahasa halus. Karena orang Banjar itu hidup di dalam lingkungan sungai gitu ya, otomatis binatang sakralnya itu adalah buaya. Karena buaya ini adalah binatang sakral, jadi untuk menyebutnya ini agak tabu kalau secara langsung gitu ya. Nah, jadi dalam simbol cecak burung itu sendiri, Tambon atau buaya tadi itu dihaluskan penyebutannya menjadi cacak. Nah, ketika cacak bertemu burung, ya, kemudian muncul keseimbangan. Kemudian Tingang itu merujuk pada burung seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ini merupakan burung endemik khas Kalimantan yang kita sering kenal dengan burung enggang. Nah, pertanyaannya kenapa kok burung enggang tidak diparnumkan atau tidak tidak dibahasa haluskan seperti cecak tadi? Nah, saya rasa jawabannya karena Tingang itu tidak mengancam nyawa manusia secara langsung, sehingga yang disakralkan itu adalah bentuk keindahannya gitu. Tetapi kalau si Tambon atau buaya tadi, karena dia bisa menghilangkan nyawa manusia, akhirnya dia disakralkan dan ditakuti kekuatannya. Nah, saya rasa itu penjelasan antara Tingang dan Tambon. Nah, itu tadi dalam mitologi Dayak Ngaju. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dalam mitologi Banjar? Oke, dalam mitologi Banjar ya, konsep Dwi Tunggal, Tingang dan Tambon ini kemudian bertransformasi menjadi cerita lain. Ini saya merujuk pada Hikayat Banjar ya, bahwa Dwi Tunggal, persatuan Tingang dan Tambon ini yang memunculkan keseimbangan ini beralih rupa ya menjadi cerita
perkawinan antara Junjung Buih dengan Suryanata. Oh. Buih itu sebagai perlambang penguasa dunia bawah, sedangkan Surya dalam nama Suryanata itu adalah atau matahari ya, itu sering diidentifikasi sebagai penguasa atas. Nah, Junjung Buih ini kalau kita baca Hikayat Ganjar, dia merupakan anak Batari Gangga, Dewi Gangga gitu, yang menikah dengan Nabi Khidir ya. Kemudian Dewi Gangga ini melahirkan anaknya bentuk kayak semangka gitu. Nah, pesan Nabi Khidir sebelum naik ke dunia, jika anak lahir tidak seperti bentuk dewa-dewa pada lainnya, yang maksudnya punya tangan, punya kaki, punya kepala, buang saja ke dunia gitu. Nah, akhirnya karena bentuknya seperti semangka tadi, lalu dibuang ke dunia. Lalu ketika di awal kemunculannya, ketika Patih Lambung Mangkurat sedang bertapa gitu ya, muncul Buih-Buih. Nah, kemudian muncullah Putri Junjung Buih. Nah, itulah kenapa Putri Junjung Buih diidentikan dengan penguasa alam bawah tadi. Alam bawah ini seringkali tetapi ketika Junjung Buih muncul dalam beberapa cerita lisan, ini tidak termaktub dalam Hikayat Banjar. Di awal kemunculannya Junjung Buih ini yang muncul dari alam bawah ini diiringi oleh 7 ekor buaya, gitu ya. Nah, kemudian setelah Lambung Mangkurat ini menemukan Putri Junjung Buih, agar negeri bisa menjadi seimbang itu, lalu dia dikawinkan dengan putra dari Raja Majapahit bernama Pangeran Suryanata. Ketika alam bawah dan alam atas ini bertemu, maka muncul yang namanya keseimbangan. Artinya di sini diharapkan keturunan Junjung Buih dan Pangeran Suryanata ini melahirkan raja-raja yang mampu menyeimbangkan mampu menyeimbangkan negeri Banjar. Kembali ke pohon hayat tadi, dalam mitologi Ngaju, ini Ranying Mahatara Langit dan Bawin Jata Belawang Bulau ini pernah bersepakat untuk membuat sebuah dunia. Nah, lalu si Mahatara melemparkan laungnya lalu menjadi pohon hayat atau batang garing. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pohon hayat ini mempunyai 2 struktur ya. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Bagian atas itu adalah alam atas, dan bagian bawah itu adalah alam bawah yang dikuasai oleh Tambun, yang atas tadi Tingang ya. Nah, kemudian si Jata ini melepaskan burung tingang dari sangkar emasnya. Lalu akhirnya burung tingang ini hinggap di pohon hayat tadi, lalu memakan buah dan daun dari pohon hayat itu sendiri. Nah, nggak mau kalah nih, si Mahatara lalu melemparkan badik, lalu badik itu menjadi burung tingang pula. Hanya keduanya bertemu di pohon garing, di tengah-tengah pohon garing ya. Lalu keduanya berkelahi hingga sama-sama tewas dan pohon hayatnya menjadi roboh nih. Nah, jasad dari kedua burung tingang ini berubah menjadi alam semesta. Ada sungai ya, danau, laut, kemudian hutan dan lain sebagainya. Gunung juga. Dan kemudian reruntuhan dari pohon hayat atau batang garing ini menjadi 2 orang manusia, laki-laki dan perempuan masing-masing dengan bahteranya. Kemudian keduanya menikah, lalu muncul sebuah komunitas masyarakat yang menurut mitologi orang Dayak Ngaju itu adalah mereka gitu. Terakhir Bung Erlong, mungkin bisa lebih disederhanakan agar pemirsa di rumah lebih mudah memahaminya. Oke. Jadi seperti ini Bung Abdi, cacak burung ini merupakan perwujudan dari pohon hayat. Ya. Kalau pemirsa tidak tahu pohon hayat itu seperti apa, kalau dalam mitologi India, pohon hayat atau batang garing itu adalah pohon kalpataru. Gitu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pohon ini merupakan simbol dari asal mula kehidupan, atau secara sederhananya ini adalah simbol kehidupan. Artinya batang hayat adalah simbol kehidupan. Sama dengan juga cacak burung, simbol cacak burung ini merupakan simbol kehidupan. Nah, ketika
simbol ini dicoretkan pada bagian tubuh tertentu, diharapkan ini akan menimbulkan keseimbangan. Dalam konteks ini keseimbangan adalah hidup. Hidup memerlukan keseimbangan. Misal, ketika orang sakit, ketika anak kecil sakit, dioleskan cecak burung. Hal ini diharapkan bahwasanya si sakit ini kan tidak seimbang antara diri dengan kondisi alam ya. Tidak seimbang. Jadi dengan dicoretkannya simbol cecak burung ke anak kecil tadi, diharapkan agar diri atau tubuh si anak kecil itu seimbang dengan kondisi alam atau kondisi cuaca. Nah, keseimbangan ini yang saya maksud dengan kehidupan, seperti halnya yang dimaksudkan dalam perwujudan dari pohon garing itu sendiri. Nah, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bersumber dari beberapa literatur gitu ya, dan juga penjelasan guru-guru saya ketika saya masih mengenyam di prodi pendidikan sejarah gitu, dan juga berdasarkan beberapa tinjauan literatur serta hasil dari wawancara ketika saya melakukan penelitian di lapangan. Ya, menarik sekali pembahasan kita hari ini, dan dirasa cukup sangat berat kali ini. Cukup berat. Ya, daripada episode sebelumnya. Nah, jadi kalau tidak sempat menangkap atau kurang baik menyimaknya dalam siaran kali ini, kalian bisa langsung menontonnya di channel YouTube Duta Televisi. Baik pemirsa, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa tonton History setiap hari Jumat pukul 16 WITA hanya di Duta TV. History memetakan masa lalu.